Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, saya doakan masuk surga. Amin. Ibu memberi salam hukumnya sunnah. Udah kenceng salah. Pak masih hidup, Pak. Pak menjawab salam baru hukumnya Wajib. padahal pengajian yang kompak Bapak apa Ibu? Yang rame Bapak apa Ibu? Yang seragamnya banyak Bapak apa Ibu? Yang tasnya gede-gede Bapak apa Ibu? Saya lewatin kaum bapak, atau nggak ada yang bawa tas ya Pak. Tapi ibu-ibu ngaji di mana aja, alhamdulillah rajin bawa tas. Insya Allah habis baca Fatihah, baca doa, begitu bangun jeruk hilang. Aqua dimasukin ke tas juga, dia lupa aquanya bocor. Sampai rumah tasnya banjir. Bukan ibu-ibu sini ya Bu? Bukan. Ibu-ibu sono pindahan sini. Saya ulang salamnya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada beberapa orang yang tidak wajib jawab salam dan juga tidak berdosa tidak menjawabnya. Mau tahu nggak Bu? Jangan tersinggung ya Bu. Satu orang mati. Kenapa orang mati nggak wajib jawab salam? In qata'a amaluhu. Amalnya udah putus. Nggak mungkin sholat lagi, nggak mungkin puasa lagi, termasuk nggak wajib lagi menjawab Salam. Berarti barusan saya ngucapin salam ada yang nggak jawab, berarti dia orang pelan-pelan dong Bu. Pak, Ya. Pak, ada yang kedua Pak, nggak wajib jawab salam. Mau tahu nggak Pak? Jangan tersinggung ya Pak. Orang gila. Kenapa orang gila nggak wajib jawab salam? Karena pelaksanaan syariat hanya diwajibkan oleh Allah bagi orang-orang yang sudah akil. Sedangkan mereka yang udah hilang akal fikiran, dia udah nggak akil lagi, maka tidak wajib dia menjawab salam. Berarti barusan juga saya ngucapin salam ada yang nggak jawab, berarti dia orang. Seulang salam yang ketiga, boleh tidak? Boleh. Kita doain ya Bu. Ya. Mudah-mudahan yang mati hidup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil. Ini kali ya. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal Mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. amma qala Allah ta'ala fa ammal yatima fala wa amma sa'ila fala Tanha. wa amma bi ni'mati rabbika sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim Suruh ganti kita. wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. teramat sangat kita muliakan segenap para asatidzah, para hujjaj
Insya Allah yang hadir saya doakan calon haji semuanya. Amin. Mau pergi haji Bu? Mau. Sudah punya duit? Belum. Jangan ngomong Bu. Pak, Ifki ini. Pak, Suruh Ifki ini. mau pergi haji Pak, perbanyak sembahyang duha Bu. Duha pagi, siang, sampai malam. Pagi. Habis sembahyang duha angkat tangan, ya Allah, kalau duit saya masih di bumi tolong Keluarga. kalau di langit, Diturunkan. kalau jauh, Jatahkan. kalau dikit, Banyakkan. apal duit Maya. Belum berangkat juga Pak, Nanti pakai mic ini. tambahin surat Waqiah, idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha. Belum berangkat juga Bu, Pakai mic. tambahin surat Mic rumah. ini kali. Tat, ganti pakai mic ini biar kencang suara. Habis dibaca mau dijual ke mau gadein ke, yang penting berangkat. Makanya tiap tahun paling banyak jamaah haji negara mana Pak? Alhamdulillah. Orangnya baik-baik ya Bu. Nggak boleh ngeliat pengemis kasih saya 2 real. Lagi ibu-ibu nih Pak, kalau berangkat umroh, berangkat haji, Masya Allah, royalnya luar biasa. Sampai belanja nggak nawar lagi, main bayar aja. Hebat ya Bu ya, Hebat. orang nggak ngerti. Pas nawar sok, main angkat barang aja, ya Syekh, kata yang dagang, khomsa rialat, ibunya nawar, salah sarokaatin. Itu maghrib Bu, nggak sekalian rokaat ini. Yang ketiga, orang kita kebanyakan sopan dan lewatin orang, bongkokin badan, ucapannya permisi. Betul nggak Pak? Di sono mah enggak Bu, songong-songong, lengkahin aja, lompatin aja. Pengalaman saya Bu, sholat Johor di depan Ka'bah, kan tengah hari bolong Pak, lagi sujud begitu bangun gelap, nggak taunya masuk ke gamis orang. Untung buka celana dia. Aduh, kalau kagak nyundul kita. Insya Allah jamaah Masjid Baitul Mukminin tahun depan berangkat haji semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masjidnya digembok 40 hari. Nggak ada orang atu-atu aja. Insya Allah. Insya Allah. Saya mohon maaf manakala sebelah para asatizah dan juga hujjaj tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Iringan doa kita bersama, mudah-mudahan segenap guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Amin. Allah sehatkan badannya, Amin. Allah murahkan rizkinya, Amin. ditambahkan ilmu yang bermanfaat, dikuatkan iman dan Islamnya, terus nantiasa istiqomah membina kita semua ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sama kita muliakan pula segenap aparatur pemerintah. Dalam hal ini yang sama kita hormati Bapak RW kita, berikut Bapak-bapak RT ataupun LMK-nya, pengurus Masjid Jami Baitul Mukminin, beserta juga pengurus yayasannya, wabil khusus yang sama kita banggakan, segenap panitia pelaksana penyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah di bulan Muharram ini, dan sekaligus pula menyantuni anak-anak kita, anak-anak kesayangan Allah dan juga Rasulnya, minal yatama wal masakin wad du'afa, yang dipelopori oleh Majlis Taklim kaum ibu Masjid Jami Baitul Mukminin yang telah bersusah payah dengan tenaga, waktu, fikiran, dan saya yakin tidak sedikit harta yang dikumpulkan dan dikeluarkan demi untuk acara pada kesempatan pagi menjelang siang hari. Lagi-lagi sama kita doakan, mudah-mudahan segenap panitia dan para donaturnya, baik yang tetap ataupun yang spontanitas, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya yang teramat sangat kita sayangi, kita cintai, dan kita doakan anak-anak kita minal yatama wal masakin wa du'afa, yang pada pagi ini kita santuni iringan doa bersama. Mudah-mudahan anak-anak yatim kita ini kelak Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang berguna untuk agama, bangsa dan juga negara, takwa kepada Allah dan juga Rasulnya, serta berbakti kepada orang tuanya. Kalau hari ini mereka disantuni, mudah-mudahan 10-15 tahun yang akan datang mereka yang akan menyantuni. Amin. Amin ya Rabbal. Pertama dan yang lebih utama, maka senantiasa wajib dan wajib kita utamakan. Mari sama kita panjatkan puja, puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih tak pilih kasih, Zat yang maha penyayang yang kasih sayangnya tiada pernah terbilang, Zat yang maha pemurah pelimpah rahmah, yang dengan wasilah sifat-sifatnya yang mulia itulah pagi hari ini kita masih mampu bermuajahah, bermusafahah, sekaligus menyambung silaturahim dengan satu niat dan tujuan untuk kita mengharap mardatillah. Dengan wasilah kita menyambut datangnya tahun baru Islam di bulan Muharram, sekaligus menyantuni anak-anak kita. Harapan dan doa kita mudah-mudahan acara yang kita gelar pagi ini dari awal hingga akhirnya dijadikan Allah acara yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup tidak ada artinya tanpa ridhonya Allah. Sahabat apapun ibadatnya, kalau tidak mendapatkan ridhonya Allah, tetap tempatnya neraka jahanam untuk selama-lamanya. Pak, capek. Kom ibu aja deh. Bu. Ya. Begitu Pak. Ada orang rajin sholat Bu, tapi matinya masuk neraka. Ada nggak Pak? Ada. Kata siapa Pak? Jawabannya kata Allah, fawailul lil musallin Allah. alladzina hum an salatihim sahun. Allah. Celaka kata Allah mereka orang yang sholat. Yang sholat masih celaka, apalagi yang nggak sholat. Ada yang ngaku doang tetangga masjid, tapi seumur umur nggak pernah ke masjid. Ada. Ada nggak Pak? Ada. Yang mana orangnya? Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Nggak ada ya? Nggak ada. Sono. Padahal ke masjid itu barometernya iman. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil Akhir. bahwasanya orang-orang yang nggak diragukan keimanan adalah mereka yang rajin memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Ada juga yang ngaku tetangga pengajian, seumur umur nggak pernah ngaji. Ada nggak Bu? Nggak ada. Ntar begitu mati, undang jamaah suruh pada ngaji. Sama juga ngajiin bangke. Yang parah seumur umur nggak pernah sholat, begitu mati baru minta disolatin. Sama juga nyolatin Ngeker-keker itu. bangke. Dapat. Kira-kira ada yang tersinggung nggak? Yang tersinggung berarti bangke. Insya Allah mulai besok nggak ada bangke lagi. Amin dong. Ya Rabbal. Jiwa ada seragam kan?
Jangan nyender, Bu. Kayak nggak pernah mandi. Kalau melonjor pules. Ada yang nyautin lagi, yang penting ngaji Pak Ustaz. Demi Allah Pak, ngaji itu yang wajib hadirnya, betul? Dapat nggak dapat urusan siapa? Walaupun dia melonjor, nyender, tidur, pules, tetap dapat pahala. Tapi pahalanya dibagi dua sama tembok. Sholat ya Pak, Sholat. sampai tua. Jangan nungguin mati. Kalau udah mati Pak, sholatnya songong depan imam. Bu, sholat ya Bu. Sholat. Dengan sholat kan nutup aurat ya Bu. Sampai tua Bu, jangan nungguin mati. Kalau udah mati Bu, tutupan auratnya serem. Dibungkus, diikat ke lontong. Apa namanya Bu? Pocong. Iya, pocong. Ibu tahu kuntilanak kan? Orang apa setan? Tapi kuntilanak walaupun setan sopan Bu, pakai gamis. Ini kadang-kadang ada nenek-nenek pakai legging. Udah pakai legging naik Mio. Di belakang anak muda. Masya Allah, bodinya masa kini. Pas lewat kaget anak muda, ya Allah, mukanya masa lalu. Begitu pulang tuh nenek dibuka leggingnya. Alhamdulillah Bu, kulit ikut. Doanya diajarkan sama Nabi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wa a'udzubika min sakhatika. Semua amal ibadah yang kita lakukan cuma satu harapannya, mendapatkan ridhonya. Tatkala ridho udah kita raih, insya Allah surga kita masuki. Yang kita takuti bukan nerakanya Allah, yang kita takuti kemurkaan Allah. Tatkala Allah murka dengan kita, sudah pasti tempatnya kita neraka jahanam untuk selama-lamanya. Oleh karenanya semua amal ibadah niatkan lillahi. Insya Allah semua amal ibadah kita mendapatkan ridhonya Allah. Saya ke daerah mari Pak, kayaknya nggak asing Pak. Saya sering ngisi daerah Delima tuh. Delima selama itu. Iya. Sini ya. Ada Masjid Al-Muhajirin ya. Ada. Ada siapnya jamaah namanya Pak Haji Joko. Mungkin ada yang kenal kali ya. Satu lagi namanya Pak Haji Sulaiman. Pak Eman. Itu asalnya orang Mangga Besar. Pak Eman. Tinggal di Malaka sini. Suka ngundang saya kalau ada acara taraweh. Kadang-kadang 40 hari anak akekahan. Bukan promosi ya Bu. Catat aja. Insya Allah. Selawat dan salam. Yuk sama kita sanjungkan kehariban seorang manusia yang menjadikan dirinya abul yatama wal masyakin. Ayahnya para anak-anak yatim. Ayahnya para fakir miskin. Ayahnya para duafa. Tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang semoga pula salawatullah wassalamu tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya. Kelak di hari kiamat mudah-mudahan kita semua yang hadir insya Allah diakui sebagai umatnya. Kita berharap kelak mendapatkan syafaatul uzmanya dan bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu. Enggak bawa handphone enggak? Keluarkan suaranya. Sallallahu Alaihi wasallam. Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Anta Samsun, Tabadru Anta Nurun, Anta Iksirun, Anta Misbahus Suduri Ya Habibi, Salam alaika Ya Arusal Salam Fikaini, Ya Mu'ayyad, Ya Muhajir Masih Bu RT Ya Imam Kiblata ini semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallu ala nabi, Allahumma salli alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kenapa setiap datang tahun baru Islam yang diawali dengan bulan Muharram identik dengan hari raya anak-anak yatim dan kita santuni mereka? Karena memang ternyata salah satu peristiwa hijrah tidak pernah terlepas dari yang namanya Aidul Aitam, hari rayanya anak-anak yatim. Alhamdulillah. Bagaimana sejarahnya? Ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama dengan kaum muhajirin, sesampai di kota Madinah disambut oleh kaum Ansor dengan selawat yang kita hafal semuanya. Kita baca lagi yuk. Kita baca lagi yuk. Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillah ida lagi tara'an Badru alaina min saniyatil yatil wada wajaba syukru alaina mada'illah. Mauda Nabi masuki kota Madinah. Begitu sampai di kota Madinah, Nabi diminta mampir oleh umatnya minal agniya, orang-orang yang kaya raya. Zur indana ya Rasulullah, zur indana ya Rasulullah. Mampir dong ya Rasulullah ke tempat kami. Rasulullah tidak mampir, hanya melambaikan tangannya. Kenapa demikian? Di seberang sana sudah nungguin umatnya dari kaum fakir dan doa. itulah salah satu sifat dan akhlak Nabi yang luar biasa. Disebutkan dalam kitab Barzanji Ustaz sendiri yang dikarang oleh Imam Ja'far Al-Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara'a wal masakin
Allah. wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yusayyi'u janaizahum. Apa kata pengarang itu kita? Salah satu akhlak mulianya Nabi kita Muhammad, yuhibbul fuqara wal masakin, teramat sangat mencintai fakir dan dunia tanpa fakir miskin nggak tegak. Negara tanpa fakir miskin tidak akan aman. Wilayah tanpa fakir miskin tidak akan pernah nyaman. Apa kata beliau? Tegaknya negara, amannya negara, nyamannya wilayah. Kinwamud dunya bi arba'atin nafar. Kalau 4 golongan orang ini mereka bersatu. Yang pertama, bil ilmil ulama, dengan ilmunya para alim. Yang kedua, bisaqawatil agniya, rahimnya orang-orang yang kaya. Dan yang ketiga, bidakwatil fuqara, doanya fakir miskin, yang bisa membuat keadaan yang tidak aman bisa menjadi nyaman. Dan yang keempat, biadil umara, adilnya aparatur pemerintah. Akhirnya dilewatin orang-orang kaya, Nabi datengin orang-orang yang miskin. Begitu sampai wajajlisu ma'ahum, Nabi duduk bersama-sama fakir miskin. Wa yaudu mardahum, ada fakir miskin yang sakit, Nabi tengoki. Dahsyatnya lagi, wa yusayyi'u janaizahum, kalau ada fakir miskin yang meninggal dunia, Nabi ikut mengantarkan sampai ke penguburannya. Begitu mulianya akhlak Nabi kita Muhammad. Selesai Nabi jalan lagi, melewati rumah yang udah doyong, hampir aja rubuh. Tapi di dalam rumah itu terdengar anak-anak sedang baca Quran. Nabi turun dari ontaknya. Nabi tanya, man indahu hadzal bait, rumah siapakah ini? Qalu, sahabat menjawab, hadza baitu Ayyub ya Rasulullah, ini rumahnya Ayub ya Rasulullah. Nabi tanya, minal agniya, apakah Ayub orang kaya? Tidak. Minal muwazzafah, apa dia pejabat? Tidak. Siapa Ayub? Minal masakin, Ayub termasuk golongan orang-orang yang miskin. Tapi kemiskinannya tidak menyurutkan rasa cintanya kepada anak-anak yatim. Dengan bukti kemiskinannya, direlakan rumahnya dipakai buat pengajian anak-anak yatim. Nabi tanya, di mana tidurnya Ayub? Sahabat menjawab, Ayub kalau istirahat di masjid ya Rasulullah, kadang-kadang di musola ya Rasulullah. Tapi rumahnya dipakai pagi siang malam untuk pengajian anak-anak yatim. Akhirnya Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang nanti di hari kiamat mau masuk surga bersama-sama aku? Para sahabat angkat tangan, kami mau ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bangun rumah Ayub jadi rumah yang bagus buat anak-anak yatim. Berikan fasilitas yang baik buat anak-anak yatim. Majulah Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, duitku banyak, ku berikan semuanya buat anak-anak yatim. Nabi tanya, kalau duitmu habis bagaimana? Sayyidina Abu Bakar menjawab, cukup aku hidup dengan Allah dan Rasul. Sallu ala Nabi
Shallu ala Muhammad. Insyaallah dari sini akan lahir Abu Bakar yang baru. Kita kadang-kadang jangan ngasih duit begitu banyak. Jumat kelihatan tuh Pak, kalau Jumat kan semua di atas mimbar, Bapak di bawah, tromol lewat kelihatan tuh. Kalau tromol belum lewat kenceng tasbihnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tromol lewat belaga tidur. Udah jauh tuh tromol, bangun lagi, kenceng lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang buka dompet milih-milih, yang merah mau keluar, yang biru ngomong. Kata yang biru, nggak mungkin lu merah yang keluar. Kenapa? Lu mau buat paketan sebulan. Yang biru mau keluar, yang hijau ngomong. Kata yang hijau, nggak mungkin biru yang keluar. Kenapa? Itu mah Samsu 2 bungkus. Yang hijau mau keluar, yang ungu ngomong. Kata yang ungu, nggak mungkin hijau keluar. Kenapa? Itu beras 2 liter. Yang ungu mau keluar, yang coklat ngomong. Akhirnya coklat kagak yang keluar. Udah 2.000 lecek tuh dia. Masya Allah. Kita lupa dengan peristiwa Qarun di zaman Nabi Musa. Betul? Orang yang kaya raya, awalnya orang gak punya. Ya Musa, doakan saya dong jadi orang kaya. Kata Nabi Musa, kalau kau jadi orang kaya, bisa gak bawanya kekayaanmu? Insya Allah, wahai Musa. Datang ketemu, minta doa lagi. Datang minta doa lagi. Akhirnya doakan Nabi Musa, Qarun jadi orang kaya yang ditakutkan Nabi Musa terjadi. Qarun kaya, gak bisa bawa kekayaannya. Lupa dengan fakir, lupa dengan anak-anak yatim, lupa dengan sedekahnya, lupa dengan zakatnya. Sampai pada akhirnya Musa sudah capek ngasih nasihat, angkat tangan, ya Allah, aku udah gak sanggup lagi nasihatin Qarun, terserah engkau bagaimana hukumannya. Qarun ditelan oleh bumi berikut harta bendanya. Supaya kita nggak lupakan peristiwa itu, setiap orang ketemu harta dalam bumi disebutnya harta. Nama orang tuh Bu. Nama orang. Baru ngeh kan Bu ya. Iya. Namanya Maaf, Qarun. ada empok saya. Udah mau hantar. Sehat Ibu. Sehat. Bapak sehat. Alhamdulillah. Beliau empok saya Bu di Karanganyar. Bang Haji Bahrul abang saya, pembina saya dulu di remaja masjid Jami Al-Hikmah, sampai saya bisa seperti ini. Doakan beliau sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kita lupa dengan sejarah-sejarah yang lain, Sa'labah dan sebagainya. Yang punya harta banyak melupakan kewajibannya, dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Dia sama suami istri. Tapi anak yatim, biar pada rajin sekolahnya ya, biar pada rajin ngajinya, jadi orang yang baik, yang kelak dewasa bisa menyantuni anak-anak yang lainnya. Sekarang berat Pak ujian anak-anak Pak, dirusak oleh game online. Yang anak muda dirusak dengan judi online, yang tua-tua dirusak sama pinjaman. Harus bilang jalin. Gara-gara kalau online banyak bini kurang ajar sama suami. Siti Fatimah Bu nunjukin tangannya, ya Rasulullah tanganku kasar. Kenapa? Masak buat suamiku, nyuci buat suamiku. Kata Rasulullah, tanganmu yang kasar akan jadi tangannya bidadari di surganya Allah. Bini sekarang tangannya halus-halus, nyuci pakai mesin cuci, malas ke laundry, Tangan modal lah. masak udah ogah, tinggal mencet GoFood, datang makanan yang kita inginkan.
Betul tidak? Dulu mau ke pasar, Bu, minta tolong antar sama suami. Susah benar. Sekarang ibu nggak usah ke pasar lagi, cukup pencet Shopee, Lazada, sampai TikTok. Tinggal depan rumah kita, tiap hari lagunya sama, pagi siang malam, paket. Paket. Brengseknya lagi kalau paket datang, bini kita nggak ada lagi, mana si Ode lagi, itu lagi aja yang bayar. COD lagi. Akhirnya maaf Bu, celana ibu rupa-rupa, baju ibu rupa-rupa, jilbab ibu rupa-rupa, udah 4 bulan suaminya paru-paru. Anak yatim yang rajin ngajinya ya, yang rajin sekolahnya ya, insya banggakan orang tua, banggakan orang tua angkat kalian. Udah lain deh. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Biasa. Kalau nggak dia sakit. Maju lagi Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, aku punya tanah, akan kubangun tanahku semua untuk asramanya anak-anak yatim. Ditanya oleh Nabi, kalau tanahmu habis bagaimana? Sayyidina Umar menjawab, cukup aku hidup dengan Allah dan Rasul. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Datang lagi Sayyidina Utsman, ya Rasulullah, aku punya garmen, bajuku banyak, celanaku banyak, berikan semua buat anak-anak yatim. Kalau habis bagaimana? Cukup aku hidup dengan Allah dan Rasul. Tinggal Sayyidina Ali. Kau mau ngasih apa wahai Ali? Aku ya Rasulullah, meskipun aku mantumu, harta aku nggak punya, tanah aku nggak punya, garmen aku nggak punya, tapi satu yang aku punya ilmu ya Rasulullah. Akan ku ajar ke anak yatim ilmu bagaimana kelola keuangan agar uangnya nggak habis-habis. Aku kasih ilmu anak yatim biar bisa membangun rumah, agar ketika rumahnya rusak dia bisa memperbaikinya. Aku kasih anak yatim ilmu cara menjahit, ketika nanti bajunya kekecilan dia bisa ngejahit baju yang baru. 4 sahabat bekerja sama untuk mengangkat harkat dan derajatnya anak-anak yatim. Turunlah ayat ara'aital ladzi yukazzibu fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau ya Muhammad, kata Allah, siapa di antara umatmu yang mendapatkan gelar pendusta agama, pengkhianat agama, pembohong agama, ngaku-ngaku doang beragama padahal tidak beragama. Allah kasih tahu tandanya 2. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul, mereka yang nggak pernah peduli dengan keberadaan anak-anak yatim. Oh nakal Pak Ustadz, mereka bukan nakal Bu, mereka butuh perhatian dari kita. Anak yang masih ada ayahnya saja, yang masih ada ibunya saja, hidupnya masih kesusahan, apalagi anak-anak yang betul-betul nggak ada ayahnya. Betul tidak? Ketika diganggu oleh orang lain, tinggal ngadu sama ayahnya, ditenteng anaknya, siapa yang ganggu kamu, dibela habis-habisan sama ayah. Tapi ketika anak yatim diganggu sama orang, kepada siapa dia mengadu? Ketika dia ngadu sama ibunya, ibunya nggak bisa berkata-kata, hanya meneteskan air mata. Paling yang diucapkan cuma satu, andaikan ayahmu masih ada, mungkin nasibmu nggak seperti ini wahai anakku. Amin dong. Amin. Capek. 2 kali ya Bu. Ya. 3 kali gue pulang. Amin ya Rabbah. Alamin.
wala yakhuddu ala ta'amil. Miskin. Yang kedua, tidak pernah mau memerintahkan memberi makan kepada orang yang miskin. Malah kadang-kadang kita tega memakan hartanya anak-anak yatim. Makanya kata Rasulullah, orang yang berani makan harta anak yatim, berani makan hartanya fakir miskin, kama yahfazun nar fi butunihim, sama seperti orang sedang memelihara bara api di perutnya. Nanti bangkit dari kiamat, perutnya akan meledak di hadapan orang sepadang mahsyar. Makanya fa'amal yatima fala, sama anak yatim nggak boleh kita bentak. Wa ammas sa'ila fala tanhar, kepada fakir miskin nggak boleh kita ngusir. Bu, nanti di hari kiamat banyak orang diseriska lehernya dengan seriskaan api neraka jahanam. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa mereka diseriska jidatnya? Karena ketika ada orang minta bantuan buat anak yatim, buat fakir miskin, jidatnya mengkerut, menunjukkan ketidaksukaannya. Ada yang seriska di belakangnya. Nanya lagi sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka yang diseriska belakangnya? Ketika mereka berhadapan sama fakir miskin anak yatim, dia belokkan badannya, menimbulkan kebencian kepada mereka. Kalau ada pagi-pagi fakir miskin datang ke rumah kita minta-minta, yakinlah bu, fakir miskin itu Allah yang mutus. Allah kepengen harta kita di waktu pagi dibawa malaikat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Baru hartanya nanti orangnya nyusul. Termasuk ibu-ibu yang rajin ngebantu yatim, fakir miskin, insya Allah nanti masuk surga semuanya. Amin. Berikut seragam dan tas-tasnya. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Insya Allah. maka Sayyidina Ali mendapatkan gelar dari Nabi dalam qasidah yang suka ibu baca. Ya, ya Sayyidina Ali, anta ulautan ilmu. Sahabat yang lain ngasih harta, ngasih tanah, ngasih pakaian, tapi Ali ngasih ilmunya. Dan itu betul kata Imam Ali, al yatim laisa lahu abun. Yatim itu bukan karena nggak punya bapak. Walakin al yatim, tetapi yang namanya yatim laisa lahul ilm, anak yang nggak punya ilmu. Anaknya ngaji nggak bu? Bu, Ngaji. anaknya ngaji nggak bu? Ngaji. Jangan lupa bayaran. Ya kadang-kadang ngaji mau gratis mulu ya. Ustadz mesti ikhlas, Ustadz mesti ikhlas. Ibu kalau ke sekolahan ngambil rapot, naik kelas, nggak ada merahnya, rapotnya diambil, gurunya kasih duit. Betul nggak bu? Padahal maaf, SD nggak jamin surga, SMP nggak jamin surga. Kayak di kuburan nggak ditanya matematika, di kuburan nggak ditanya IPA, yang ditanya manrob, waman nabi Juga. itu jawabannya ada di majelis. Apalagi mau puasa kadang-kadang berhenti pak anaknya, emaknya yang nyuruh. Kenapa sih mak mau puasa berhenti? Ntar ustadznya minta sirup. Setahun sekali ngasih ustadz, pantas nggak bu? Namanya mau puasa kan ustadz pada perek ya bu ya. Siapa yang jamin kalau bukan murid-muridnya? Kapan nak penutupan? Ntar malam mak, emaknya ke pasar tuh beli tentengan, diisiin deh tuh gula, sirup, kopi, susu buat ustadznya. Begitu malam penutupan, datang tuh murid pada bawa tentengan. Muridnya 100 orang, kan lumayan. Habis lebaran ustadznya buka warung. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bu, di masjid kalau yang ajan anak-anak muda, cakep nggak bu? Assalamualaikum
as-salatu khairum minan naum. Itu siapa yang azan? Remaja masjid Baitul Mukminin. Amin. Paling sebel bu, udah gerimis pagi, yang azan aki-aki. Gigi udah buras, napas dan kemis, air sholat kecekek mulu. Habis adzan subuh, yang selawatan anak muda, cakep nggak bu? Cakep. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil Busra salatan tubasiruna bil wa ahlana auladana wa jami'a masyayina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila yaumil akhirah. enak nggak bu? Enak. Ibu nanya lagi, itu siapa yang selawatan? Remaja Islam Masjid Baitul Mukminin. Amin. Yakin. Hurufnya nggak jelas. Selawat badar meleset. Coca-Cola. Lagi selawatan cucunya masuk, ganti kong. Apaan? Sprite. Imam anak muda, cakep nggak? Cakep. Napasnya panjang, suaranya enak, suratnya ganti-ganti, maghrib lain, isya lain, subuh juga. Orang tua pas-pasan, maghrib kul-kul, isya kul-kul, subuh juga. Begitu maghrib ketemu lagi, kalau dolin, amin, kata belakang pasti kul-kul. Isa ketemu lagi, kalau dolin, amin. Bu, yang belakang nyautin lagi, pasti kul-kul. Apalagi model-model puasa, 3 hari mau lebaran, imam pada pulang kampung. Traweh nggak ada imam. Maju pengurus, mohon maaf, sehubungan imam pada pulang kampung, maka sholat tarawih ini malam kita liburkan. Untung ada remaja Islam Baitul Mukminin. Amin. Jangan libur, saya imam. Bisa nggak? Kecil. Dengan catatan, kenapa? Suratnya yang pendek-pendek. Jadi yang penting tarawih. Namanya juga imam nekat. Anak muda jadi imam enak. Gairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Girang yang terawih. Cepat nih terawih enak nih. Nenek-nenek di belakang girang bu. Aduh cepat nih. Abis terawih nih imam mukanya pucat. Kenapa pucat? Sabihis kagak hafal bu. Udahlah kul-kul lagi aja dah. Namanya juga imam nekat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bolak-balik gak nyampe-nyampe. Yang di belakang kesel. Imam, kapan lakumnya? Oh iya ya. Lakum dinukum waladdallin.
mungkin juga. Lagi sholat ada ngomong di belakang. Perasaan amin 2 kali. Yang sebelah nyautin, biarin terserah imam. Yang parah yang pojok, untung gue gak ngomong. Sembayang batal semuanya. Anak yatim ngaji ya. Anak yatim ngaji ya. Insya Allah. Saya punya pesantren Pak, Yatim Al-Ghazaliyah di Parung Jampang. Tanahnya hadiah dari Ibu Hajadian Al-Makhri yang punya Masjid Kuba Emas. Nggak lebar sih Pak, cuma 5 hektar. Amin dong. Tadinya beliau pengen bangun universitas kedokteran untuk yatim. Karena selama ini untuk masuk universitas itu mahalnya luar biasa, Bu. Jadi beliau bangunkan itu khusus untuk universitas kedokteran anak-anak yatim. Namun terbentur dengan jarak, terbentur dengan waktu, nggak jadi cari tempat yang lebih dekat. Dan tempat itu diberikan kepada saya. Bukan diwakafkan, tapi dihadiahkan. Kenapa nggak diwakafkan? Saya nggak setuju Pak. Karena membangun zaman sekarang mahalnya luar biasa. Kesian tanah orang kelamaan terbengkalai kalau nggak dibangun-bangun. Saya minta dihibahkan saja dan diterima oleh beliau. Alhamdulillah, langsung ambil KTP saya, langsung balik nama. Jadi 5 hektar itu jadi milik saya. Termasuk bangunan yang ada di atasnya. Begitu saya masuk, udah ada asrama, ada sekolah, dan sebagainya. Sekarang kita lagi bangun asrama guru-gurunya. Supaya guru-gurunya nggak pulang pergi jauh, biar tinggal di situ bersama-sama santrinya. Doain ya, biar gampang rezekinya ya. Ya Rabbal. Setiap tahunnya kita mengambil guru dari pondok pesantren Darul Rahman, Kiai Sukron Makmun, untuk ngajar di pesantren saya. Karena kebetulan saya juga alumni di sana. Pertama saya mondok di Asy-Syafi'iyah, lulus saya masuk Darul Rahman, lulus langsung ke Malang, Darul Hadis Jawa Timur. Selesai ada beasiswa, tapi melalui musabaqah tilawatil kita dinyatakan saya pembaca terbaik, saya dapat beasiswa langsung ke Hadal Maut ke Yaman. Dari Yaman saya ke Madinah, baru saya kembali ke Jakarta. Dan sekarang saya ngajar di mana-mana tempat, termasuk anak-anak yatim saya yang jumlahnya sekarang udah hampir 113 anak, tanpa bayaran sepeser pun. Alhamdulillah. Kemarin kita cari pakaian diundang oleh PT Matahari. Ustadz ada berapa yatimnya? 113 anak. Kita jemput Ustadz hari Minggu ya. Dengan 2 bis kita bawa ke Matahari. Silakan dia mau milih baju apa saja. Untuk mereka lebaran, untuk mereka sekolah. Amin dong. Capek dah. Jangan ngambek lah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Apabila ibu bantu anak yatim, nggak akan kurang rezeki ibu. Amin. Ibu bantu fakir miskin, nggak akan kurang rezeki ibu. Amin. Kata Nabi, yazdad, yazdad, yazdad. Orang yang membantu 3 kali balasannya di sisi Allah. Kalau Allah bagaimana? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan seperti orang yang nanam 1 bibit pohon. Dari 1 bibit pohon tumbuhlah 1 batang pohonnya. Dari 1 batang pohonnya tumbuhlah 7 cabangnya. 1 cabangnya tumbuh lagi 100 rantingnya. Artinya kebaikan yang kita berikan kepada mereka, anak-anak yatim, fakir miskin, duafa, balasannya di sisi Allah 700 kali lipat balasannya. Alhamdulillah. Apalagi berupa infak, itu nggak tertolak di sisi Allah. Apanya berupa infak? Bisa berupa tas,
bisa berupa pakaian, bisa berupa buku-buku sekolah yang hari ini buku-buku tulis diberikan kepada mereka. Itu namanya infak. Itu nggak pakai pertanyaan lagi, pahalanya langsung sampai ke orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Begitu sampai, kubur yang sempit berubah jadi, kubur yang gelap berubah jadi, kubur yang panas Allah kirimkan AC 10 PK. Beku jadi es mambo. Ditanya, ya Rob, kenapa kubur yang sempit jadi luas, yang gelap jadi terang, yang panas jadi adem? Apa kata Allah? Lihat apa yang telah diinfakkan oleh anak-anakmu untuk mereka anak yatim, fakir miskin dan juga duafa. Itu nggak lagi pakai pertanyaan lagi, tapi langsung sampai pahalanya kepada mereka yang telah kembali ke rahmatillah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat saya pribadi, dan waktu insya Allah kita bisa ketemu lagi. Dan saya mohon maaf dengan para pengurus, Om Ibu, Om Bapak. Dari sini saya langsung ke Jati Bening. Di Jati Bening Bekasi ada acara yang sama seperti ini, Muharram, dan juga menyantuni anak-anak yatim seperumahan Jati Bening. Doain biar sehat Bu ya, biar afiat ya Pak ya. Salah satu masa kita bisa ketemu lagi, insya. Udah bosan belum Bu? Undang lagi ya Bu. Saya masih siap deh Bu, insya Allah. Yang penting panitia tahu diri. Kita baca Fatihah ya. Doakan semua donaturnya yang tetap. Ditutup dengan doa ya Kak. Kenapa Bu? Ditutup dengan doa. Berarti 2 ya Bu. Iya. Juga nggak apa-apa. Diem. Insya Allah. mudah-mudahan dengan Fatihah kita, apa yang telah Ibu niatkan untuk membantu anak-anak yatim, semua niatnya dipermudah oleh Allah. Kalau punya hajat, biar hajatnya dilancarkan oleh Allah, baik hajat dunia ataupun akhiratnya. Al-Fatihah binniyah annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wal munuh warsuh wa sholal jasadi warrah wa taubatan nasuha wa ala kulli niyatin salihah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li muallimina wa li ustadina wa liman haqqun alaina ajma'in wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat khususan arwahi man bana hadal masjid wa man qama hadal masjid al-jami' baitil mu'minin al-mutaqaddimina wal mutaakhirin annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'ida alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم وأنت التواب الرحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف عنهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا أيتها النفس المطمئنة
irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya farijal ham ya kasfal gham ya man li abdihi yaghfiru wa yarham wa yadafi'al bala ya Allah wa yadafi'al bala ya Rahman wa yadafi'al bala ya Rahim. Amin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam Amin. wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil i'tiqad wa sabbitna bi ahli sunnah wal jamaah min darid dunya wa ila daril akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, kalau saya ngasih tausiah ada kata yang kasar, maafin ya Bu, karena saya makhluk yang kasar. Kalau saya makhluk halus, Nggak kelihatan. nggak mungkin Bapak Ibu ngundang saya. Pantun dikit boleh ya? Ya boleh. Jika ada jarum yang patah, Cakep. buang, buang, cakep. Jarum patah cakep Bu. Jangan disimpan di dalam peti. Cakep. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Insya Allah suatu masa kita ketemu lagi Amin. dalam acara dan gelombang yang sama. Radio FM Masjid Baitul Mukminin Malaka, Klender, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.